Ke pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan dari, oh baik, hamba Allah, tidak mau disebutkan nih namanya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sembunyikan nama saya baik. Dalam rumah tangga biasanya selalu ada pertikaian, biasanya ada pihak ketiga atau penyebab lainnya. Dalam pandangan Islam, bagaimana cara kita agar selalu bersikap husnuzon kepada pasangan kita dan bagaimana supaya kita bisa menghilangkan rasa cemburu antar pasangan yang menjadi penyebab pertikaian tersebut. Syukron, Masya Allah. Ini boleh langsung dijawab sama Ustaz Syam mungkin dalam tausiah, silakan guru. Tabi Ya. guru-guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Ustaz Mikdad, Syam. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh pasangan yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Biasanya ibu-ibu nonton Islam itu indah sambil colek-colek suaminya atau keduanya duduk di sana bersama dengan anak-anaknya insya Allah. Dan teman-teman milenial juga yang sedang menyaksikan Islam itu indah supaya apa? Supaya kita berilmu dulu baru kita menjalankan ibadah yakni pernikahan. Orang mau sholat aja belajar dulu sholatnya, padahal sholat cuma 5 menit. Orang mau Ramadan aja belajar dulu tentang puasa, padahal puasa cuma sebulan. Tapi ini seumur hidup ini, ibadah seumur hidup. Masa kita nggak belajar dulu, maka hari ini insya Allah kita pelajari semuanya. Baik, pertanyaannya bagaimana agar kita senantiasa tidak overthinking, tidak buruk sangka, tidak bersuudzon, dan agar kita senantiasa berhusnudzon. Sementara dalam Al-Quran disebutkan begini, Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kebanyakan overthinking, jangan kebanyakan curiga. Jangan kebanyakan berprasangka, bukan buruk sangka loh ya, berprasangka. Jangan kebanyakan berprasangka, kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena kebanyakan daripada prasangka itu dosa. Kenapa? Karena lama-lama jadi buruk sangka. Jadi kalau awalnya kita cuma overthinking saja, nggak ada bukti, cuma curiga saja, nggak ada bukti, lama-lama bisa curiga beneran. Lama-lama bisa menjadi suudzon beneran. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana agar bisa husnudzon? Ya jangan berprasangka. Kalau tidak ada bukti jangan pikir macam-macam. Kalau nggak ada bukti, nggak ada fakta, hanya dengar cerita-cerita orang, jangan pernah berburuk sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain, yakini bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah. Semua sudah Allah takdirkan. Ya, semua sudah Allah takdirkan dan Allah sudah gariskan semuanya. Jadi kalau misalnya ibunya atau istrinya sudah baik terhadap pasangannya, saya sudah menjaga diri, saya menjaga kehormatan saya sudah minta sama Allah, kutitipkan suamiku kepada Allah, udah selesai. Kenapa? Karena Allah yang menentukan semuanya setelahnya. Kalau kita sudah maksimal usahanya, maksimal doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan ini juga lah, maka kita memperbaiki diri kita. Kenapa? Kama tadi nutudan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Dalam Islam tidak mengenal istilah hukum karma. Tapi ada yang namanya kama tadi nutudan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau diperlakukan. Kalau kita setia, kalau kita baik, kalau kita menjaga diri, insya Allah, Allah jaga pasangan kita. Tapi kalau kita senantiasa curiga, ataupun kita juga cheating di belakang, insya Allah pasangan kita pun demikian. Kenapa? Karena sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Maka kurangi berprasangka, yang kedua yakini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga perbaiki diri kita agar apa? Agar pasangan kita juga memperbaiki diri. Wallahu taala. Masya Allah, jadi bukan langsung berburuk sangka, berprasangka aja. Berprasangka aja udah. Ya. Iya, Baru dari curiga, padahal nggak ada bukti. Nah, Iya. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz yang mudah-mudahan terjawab juga ya. Pas banget ini kita bicara soal lirik-lirik rumah saya. tangga. Baik, Saya baik. kalau udah melirik Ustaz Maulana, saya mau tanya sama Ustaz Maulana. Iya. Ustadz, kira-kira nih selanjutnya resep apa lagi nih yang bisa rumah tangga saya ini atau semua jamaah yang lagi nonton bisa panjang umur? Ini penting banget nih. Resep berikutnya. Asik. Saya ya akan Allah. sampaikan resep berikutnya supaya rumah tangga panjang umur. Amin. Amin ya Allah. Saya kasih pantun dulu. Catat Wah, nih. cakep.
beli kebab ke Cikini. Cakep. Saya jawab setelah yang satu. Ya, ya Allah. Ya udah deh kalau gitu jamaah, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Tidak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Katanya Mikdad mau tadi pantun.